Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan presentasi untuk tema 7 dan tema 9. Tema 7 tentang pemanfaatan media berbasis kearifan lokal yang akan dipresentasikan oleh eh, Nur Sanah dan Wilma. Lalu nanti dilanjutkan tema 9 tentang media audiovisual untuk promosi kesehatan yang akan dipresentasikan oleh Puji. Silahkan bisa memulai dari tema 7. Boleh silahkan, siapa lebih dulu, mungkin Bu Nursana atau Mbak Wilmah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu April, Bu Nur izin. Saya Nur Sana izin untuk mempresentasikan tema 7. Ih, mana ya? Ini. Sebenarnya gitu. Ngambil. Terus malah ngambil bu, kayak cuma mata. Terus habis ngambil. Bu, terus tadi bu pakai itu. Ngambil lagi. Lalu anak kamu itu yang cincin mbak Anfi ya. Baru pakai itu sudah. Baru itu sudah. Ini belajar keren. Kenapa itu ada? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemanfaatan media berbasis kearifan lokal. Latar belakang, kearifan lokal merupakan nilai-nilai norma dan eh, praktik yang berkembang di suatu daerah dan menjadi identitas masyarakat setempat. Kearifan lokal mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap alam, sosial, dan kehidupan yang diwariskan secara turun-menurun. Dalam konteks pendidikan, integrasi kearifan lokal ke dalam media pembelajaran tidak hanya memperkaya konten pembelajaran, tetapi juga membutuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, memperkuat identitas nasional, serta menanamkan karakter positif seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan. Pemanfaatan media berbasis kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki nilai-nilai tradisional, kebiasaan, serta potensi lokal yang dapat dijadikan sumber belajar. Dalam konteks pendidikan, kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan media pembelajaran yang kontekstual. Melalui media berbasis kearifan lokal, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengaitkan pengetahuan akademik dengan realitas budaya setempat. Penerapan kearifan lokal berbasis kearifan lokal di Indonesia. Salah satu contohnya adalah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah banyak sekolah memanfaatkan cerita rakyat seperti Timun Mas, Roro Jongrang, dan legenda Candi Prambanan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan karakter. Cerita tersebut tidak hanya melatih kemampuan literasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Selain itu, batik juga digunakan sebagai media pembelajaran seni dan ekonomi kreatif dengan mengenalkan proses pembuatan dan makna batik. Nah, kemudian di Bali, kearifan lokal digunakan dalam media pembelajaran melalui upacara adat, seni tari, dan tradisi gotong royong atau ngayah. Guru memanfaatkan video, gambar, dan simulasi berbasis budaya Bali untuk mengajarkan nilai toleransi, religiusitas, dan pelestarian lingkungan. Misalnya, pembelajaran IPA dikaitkan dengan konsep Trihita Karana mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian di Kalimantan Barat, sekolah-sekolah di Kalimantan Barat memanfaatkan kearifan lokal suku Dayak sebagai bahan ajar, seperti penggunaan
musik Bu Nur Sana sampai putus-putus dan suaranya. membantu seperti didik memahami nilai kebersamaan dan pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Kemudian di Sulawesi Selatan, nilai-nilai kearifan lokal Bugis Makassar seperti Sirena Fase dijadikan bahan pembelajaran karakter. Guru juga mengembangkan media seperti video, poster, dan komik edukatif yang menggambarkan semangat tanggung jawab, harga diri, dan solidaritas sosial. Bu Nur suaranya putus-putus ya. Iya nih, makanya saya off kamera. Khawatirnya di saya yang hilang. Iya, Kayaknya saya. Bu Nur Sana izin, Bu Nur Oh, Sana suaranya benar. hilang Misalnya putus-putus. dengan menggunakan Ah, ini media betul. gambar dan video, Bu Nur Sana suaranya mungkin putus-putus. sinyal kali ya karena di Iya, ini. mungkin Ya, di off cam aja, di off cam aja Bu Nur suaranya. iya dicoba. Kemudian tujuannya adalah ada tujuan umum melestarikan melestarikan kearifan lokal melalui pemanfaatan media. Hilang ya, Ibu Nur Sana. Sebentar. Sepertinya hilang Bu Nur Sananya. Bu, mungkin boleh dilanjut sama Mbak Wilma dulu ya. Izin Mbak Wilma. Mbak Wilma, monitor Mbak Wilma. Mbak Wilma, bagaimana? Baik, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Tujuannya adalah ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah melestarikan kearifan lokal melalui pemanfaatan media. Yang kedua adalah mempromosikan kearifan lokal kepada masyarakat.
Oke, lanjut ke April. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan kearifan lokal, kemudian mengembangkan media berbasis kearifan lokal yang efektif dan menarik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Oke, lanjut. Ini ada jenis-jenis media berbasis kearifan lokal. Yang pertama yaitu ada media cetak dan visual non-digital. Contohnya yaitu buku cerita bergambar. Eh, ini ada kayak cerita rakyat lokal, legenda daerah, tokoh pahlawan lokal, atau nilai-nilai normal dari tradisi setempat. Oke, lanjut untuk April. Yang kedua adalah permainan tradisional, contoh integrasi kearifan lokalnya itu permainan seperti ular tangga, monopoli, atau kartu yang didesain ulang dengan nama tempat, ikon, dan aturan yang mencerminkan kearifan lokal. Oke, lanjut. Yang kedua adalah media audio, visual, dan digital. Jenis-jenis media ini memanfaatkan teknologi untuk menyajikan kearifan lokal secara dinamis dan interaktif. Ada contohnya adalah video pembelajaran atau film dokumenter, ada multimedia interaktif. Integrasi kearifan lokalnya yaitu video yang merekam proses upacara adat, penjelasan tentang flora dan fauna lokal, atau visualisasi legenda daerah sebagai materi pembelajaran. Kemudian ada aplikasi yang berbasis Android, bisa game edukasi atau modul interaktif. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu sumber belajar lingkungan atau artefak. Kearifan lokal juga tidak hanya berbentuk media yang dibuat, tetapi juga memanfaatkan objek nyata di lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama atau artefak. Misalnya benda cagar budaya menggunakan artefak atau bangunan bersejarah seperti candi, rumah adat, sidus untuk pelajaran sejarah, arsitek atau seni. Kemudian juga praktek lokalnya mengamati dan menganalisis sistem irigasi lokal, teknik bercocok tanam tradisional atau pengguna tanaman tradisional. Ada pertunjukan seni, yaitu menggunakan seni pertunjukan kayak tari, musik, teater sebagai media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai karakter. Ini adalah manfaat pemanfaatan media berbasis kearifan lokal. Ada manfaat sosial, yaitu melestarikan budaya. Media berbasis kearifan lokal dapat membantu melestarikan budaya dan nilai-nilai lokal. Kemudian meningkatkan kesadaran, media berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan kearifan lokal. Kemudian media berbasis kearifan lokal dapat membantu meningkatkan identitas budaya masyarakat. Manfaat ekonominya yaitu meningkatkan pariwisata. Media berbasis kearifan lokal juga dapat mempromosikan pariwisata lokal dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan penjualan produk lokal. Media berbasis kearifan lokal dapat mempromosikan produk lokal dan meningkatkan penjualan. Kemudian dari manfaat pendidikan, yaitu meningkatkan pengetahuan. Media berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kearifan lokal itu sendiri dan meningkatkan keterampilan. Media berbasis kearifan lokal dapat membantu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Manfaat lainnya yaitu bisa meningkatkan rasa bangga bahwa media berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap kearifan lokal. Kemudian juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Kesimpulannya, pemanfaatan media berbasis kearifan lokal dapat menjadi salah satu cara efektif untuk melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal dengan menggunakan berbagai jenis media seperti media cetak, elektronik, digital, dan lainnya. Kearifan lokal dapat disajikan dalam bentuk yang menarik dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Pemanfaatan media berbasis kearifan lokal dapat memberikan banyak manfaat, seperti melestarikan budaya, meningkatkan kesadaran masyarakat, mempromosikan pariwisata, dan meningkatkan ekonomi lokal. Baik, terima kasih. Demikian tentang pemanfaatan media berbasis kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut
sama Mbak Wilma. Silakan. Bu Nur, Punten, Bu April, saya ada pasien UGD dulu sebentar ya. Baik, silakan. Izin share screen, Ibu. Iya, sudah terlihat Mbak Wilma, tapi belum ini ya. Ya, Pas sudah terlihat, Bu? sudah terlihat tapi belum slideshow. Oh, belum ya. Sebentar. Silahkan dimulai Mbak Wilma. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Eh, ya. Baik, Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait pemanfaatan media berbasis kearifan lokal. Next. Untuk sub bahasannya yaitu pertama ada pendahuluan, pembahasan, terus kesimpulan. Next. Next. Kemudian ada latar belakang. Di era globalisasi menuntut pendekatan kreatif kontekstual dalam promosi kesehatan, media promosi kesehatan berperan penting dalam membentuk perilaku dan kesadaran hidup sehat. Media sering sering kurang memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal yang melekat di masyarakat. Kearifan lokal berupa tradisi, bahasa, simbol, dan kebiasaan yang menjaga keharmonisan sosial. Media yang disesuaikan dengan budaya lokal lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Kemudian pendekatan berbasis kearifan lokal juga menjaga identitas budaya dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Contohnya seperti wayang, pantun, tembang, poster batik. Kemudian pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat sebagai subjek perubahan dan yang penting bisa mengkaji desain dan penerapan media berbasis kearifan lokal di Indonesia. Next. Yang kedua pembahasan. Yang pertama pengertian media dan promosi kesehatan. Media Media itu sendiri adalah sarana penyampaian pesan kesehatan untuk membentuk pengetahuan dan perilaku sehat. Kemudian media dapat berupa media cetak, elektronik, tradisional, atau interaktif. Media efektif juga sesuai karakter budaya, bahasa, dan nilai lokal. Yang keempat, pengembangan media berbasis kearifan lokal juga mendukung komunikasi kesehatan berkelanjutan. Pengertian kearifan lokal adalah nilai-nilai norma dan pengetahuan yang berkembang turun-temurun sebagai hasil adaptasi terhadap lingkungan dan pengalaman hidup. Next. Di sini ada contoh penerapan konsep pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti lebih efektif daripada metode konvensional karena masyarakat merasa pesan tersebut berasal dari nilai-nilai mereka sendiri. Yang pertama ada wayang kulit, seperti promosi PHBS di pedesaan Jawa melalui pertunjukan wayang. Yang kedua ada lagu daerah, itu contohnya penyuluhan gizi seimbang di wilayah Bugis dengan mengubah lirik lagu daerah menjadi pesan kesehatan. Yang ketiga ada tari kreasi lokal, seperti kampanye anti merokok di Bali menggunakan tarian lokal dalam kegiatan masyarakat. Next. Di sini ada jenis-jenis media kearifan lokal.
Yang pertama, media visual lokal. Contohnya poster, leaflet, atau komik edukatif yang menggunakan bahasa dan ilustrasi lokal. Misalnya gambar masyarakat yang berpakaian adat. Yang kedua, media audio lokal. Contohnya lagu daerah seperti pantun atau syair yang mengandung pesan kesehatan dan cocok untuk masyarakat dengan literasi rendah. Yang ketiga, media audiovisual lokal. Eh, Contohnya seperti video pendek tentang pencegahan stunting yang menampilkan ibu-ibu desa dengan bahasa daerah dan pola makan lokal. Yang keempat, ada media tradisional dan kesenian, yaitu kesenian rakyat seperti ludruk, ketoprak, atau randa yang disisipi pesan kesehatan. Kelima, media permainan lokal. Contohnya permainan tradisional seperti engklek, congklak yang dimodifikasi untuk menyampaikan pesan gizi atau keberhasilan. Next. Manfaat utama pemanfaatan media lokal. Yang pertama, itu ada efektivitas komunikasi. Di sini yaitu pesan lebih mudah dipahami dan diterima terutama oleh masyarakat pedesaan atau usia lanjut. Kedua, ada peningkatan partisipasi, yaitu masyarakat aktif berpartisipasi dan merasa memiliki program karena menggunakan budaya mereka sendiri. Yang ketiga, untuk menguatkan identitas. Promosi kesehatan turut menjaga dan melestarikan budaya daerah sebagai warisan bangsa. Next. Berikut ada kesimpulan, yaitu media berbasis kearifan lokal efektif meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat. Kearifan lokal menjadi jembatan antara pesan kesehatan modern dan tradisi. Media integrasi unsur budaya seperti bahasa, seni, permainan, simbol, menarik dan partisipasi. Pendekatan lebih komunikatif, kontekstual, dan kelanjutan. Media ini juga melestarikan budaya sebagai warisan bangsa. Media berbasis kearifan lokal adalah sarana promosi kesehatan relevan dan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke tema 9. Bu Pujiastuti silahkan dengan media audiovisual untuk promosi kesehatan. Baik, izin sebentar Bu, saya share screen. Selamat pagi dan selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tema 9 mengenai presentasi pemanfaatan media elektronik untuk promosi kesehatan. Next. Bo- Jadi media promosi kesehatan ini secara definisi merupakan semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronik, berupa radio, TV, komputer, dan sebagainya, dan media luar ruang. Kali ini kita akan bahas mengenai pemanfaatan media elektronik. Next, Mbak. Media elektronik sendiri secara definisi merupakan suatu media bergerak yang dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan, menjangkau audiens secara cepat dan masif. Contohnya televisi, radio, internet, serta platform digital yang sekarang banyak digunakan seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya. Next. Peran media elektronik dalam promosi kesehatan, salah satunya yaitu dalam merupakan salah satu strategi komunikasi, di mana strategi komunikasi dalam promosi kesehatan itu media merupakan komponen vital yang berfungsi menyebarluaskan informasi,
untuk membangun kesadaran dan memotivasi perubahan perilaku kesehatan. Lalu juga berperan dalam meningkatkan kesadaran, di mana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui kampanye secara elektronik maupun digital, iklan layanan masyarakat melalui TV atau platform digital, serta edukasi secara daring. Media kalau media elektronik tadi secara definisi dibahas ada media elektronik yang seperti TV, radio gitu. Ada juga media elektronik berbentuk media digital yang saat ini lebih masif perannya, artinya lebih banyak digunakan oleh masyarakat secara luas. Jadi media digital ini juga memegang peranan penting dalam promosi kesehatan, di mana bisa digunakan secara maksimal untuk komunikasi, edukasi, dan penyampaian informasi di mana penyampaian informasinya lebih cepat, lebih jelas, dan lebih cepat untuk disampaikan. Namun, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai efektivitas promosi kesehatan melalui media sosial yang sekarang banyak diminati oleh masyarakat. Karena mulai makin ke sini, penggunaan platform digital ini semakin banyak untuk penyampaian informasi. Next. Media elektronik ini juga memiliki banyak tantangan dalam aplikasinya, di mana media elektronik ini menjadi salah satu penghubung yang memberi informasi bagi masyarakat luas untuk mendapatkan informasi, serta berperan mempromosikan kesehatan masyarakat dengan mempengaruhi pandangan dan sikap tindakan masyarakat terkait isu-isu kesehatan melalui informasi kesehatan. Namun, media elektronik ini next, Mbak. Tantangannya juga pada elektronik ini merupakan suatu media yang mudah sekali bertransformasi. Misalnya beberapa tahun ke belakang kita masih akrab dengan menggunakan radio dan televisi di mana pesan-pesan digunakan lewat TV, lewat iklan, lewat radio. Tapi sekarang mulai bergeser ke arah platform digital dan media sosial di mana ini tantangannya menjadi lebih berat. Di mana banyak sekali hoax atau penyampaian informasi kesehatan yang tidak akurat dan tidak tepat. Diimba juga kurangnya literasi digital masyarakat, di mana kemampuan masyarakat ini literasinya masih rendah, baik dalam memahami informasi yang disampaikan secara digital, sehingga muncul misinformasi, serta keterbatasan akses internet di daerah tertentu, sehingga ini masih tidak merata, di mana eh, banyak digunakan aplikasi-aplikasi, namun di daerah-daerah tertentu masih terdapat keterbatasan akses teknologi. Jadi, pemanfaatan media elektronik ini sebenarnya memberikan peluang besar dalam promosi kesehatan, terutama dalam menjangkau masyarakat luas. Eh, ju- Juga penggunaan media digital dapat meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk menuju hidup sehat. Namun juga banyak tantangan dalam pemanfaatannya. Next. Di mana diperlukan kolaborasi untuk menghadapi tantangan ini. Jadi semua pihak termasuk pemerintah, media, institusi pendidikan, dan masyarakat sendiri harus mau berkolaborasi agar media dapat berfungsi sebagai sarana edukatif yang aman, dapat diandalkan serta bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Yaitu bisa dengan berkolaborasi meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, penguatan regulasi, di mana salah satu kelemahan media sosial adalah dari regulasi, sehingga banyak beredar info-info yang misinformasi tadi, serta pemerataan akses teknologi sehingga lebih banyak bisa menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang masih minim akses internet, masih minim akses teknologi, semoga supaya bisa lebih terjangkau informasinya ke seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mbak April. Baik, terima kasih. Sudah dipresentasikan tema 7 terkait pemanfaatan media berbasis kearifan lokal dan tema 10 tentang media elektronik untuk promosi kesehatan. 9, Mbak. Hah? 9. Elektronik di tema 9 kalau di situnya. Kalau di RPS-nya media audiovisual yang tema 9.
Oke, eh, kita lanjut ke diskusi ya, teman-teman. Silakan yang mau bertanya, dipersilahkan. Punten, Bu Nur, Dokter April, izin. Saya teh jadinya kan kebagiannya tema 10. Maaf, ini bukan bentuk pertanyaan. Saya udah bikin tema 10 media elektronik. Gimana ya, Bu Nur? Bu Nur, mohon arahan. Ya, jadi harusnya tadi kalau di RPS itu tema 9 media audiovisual ya. Kemudian tema 10-nya itu media elektroniknya gitu. Sebenarnya sih media audiovisual dengan media elektronik itu mirip memang, makanya mungkin mahasiswa tertukar juga ya sudah nggak apa-apa. Cuma mereka itu fokusnya kalau apa tadi yang dibahas itu kan media elektronik bahkan sudah mencakup yang sosial media juga gitu ya. Ini karena perkembangan media kita sangat cepat gitu ya, sehingga terjadi overlapping antara media elektronik, kemudian media audiovisual, kemudian sosial media gitu. Kalau dulu itu kita satu-satu tuh membahasnya. AVA, Audio Visual Aids, istilahnya biasanya gitu ya. Media audio visual. AVA itu Audio Visual Aids gitu. Nah, biasanya kalau dulu tuh ada apa namanya slide-slide gitu ya. Foto, kemudian kalau zaman awal-awal itu masih pakai overhead projector itu kan ya. Kemudian berkembang menjadi slide. Nah, slide itu kan dia bentuknya sketsa ya, foto muncul satu-satu awalnya tanpa suara. Kemudian ada bisa dibuatkan suaranya, walaupun suaranya masih sederhana tuh animasinya cekrek-cekrek gitu ya. Nah, kemudian seperti perkembangannya PowerPoint, pada akhirnya dia berkembang menjadi kalau di saat ini yang digunakan PowerPoint. Kalau sekarang sudah berkembang menjadi lebih banyak lagi ya, bisa dikombinasikan dengan video dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa nggak apa-apa teman-teman membahas antara media audiovisual, kemudian elektronik, kemudian sosial media itu boleh saja. Yang penting di sini adalah ketika kita menerapkannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk secara teoritisnya itu boleh dijelaskan seperti tadi ya, perkembangannya seperti apa, kemudian penggunaannya seperti apa, antar masa, antar zaman gitu ya. Tapi kalau kalau nggak ketemu misalnya nggak sempet nih, ternyata kayaknya tadi kalau tadi kan tidak dijelaskan ya tahapan-tahapan perkembangan media-media tadi itu sehingga sampai saat ini. Nah, ya yang sekarang ini terjadi adalah media yang kita terima itu banjir kan. Jadi dia apa namanya apa ya istilahnya itu ilmunya gitu ya sumber informasinya itu demikian banyak sehingga kita itu bahkan harus menyeleksi informasi yang ingin kita terima gitu. Tetapi sesungguhnya kan ada juga tuh mekanisme algoritma dan sebagainya gitu ya. Dengan sendirinya kita jadi terinformasi sesuatu yang kita cenderung untuk sukai misalnya gitu. Nah, ini berlaku pada media audiovisual, kemudian elektronik, kemudian saat ini sosial media gitu, Kak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau secara prinsipnya ketika teman-teman nanti membahas nih karena sudah sebagian dibahas ya, nggak apa-apa kalau misalkan nanti apa namanya merefresh lagi, mengulang lagi ada beberapa beberapa overlapping, nggak apa-apa. Begitu mungkin ya Kak. Jadi jangan terlalu khawatir. Yang penting dapat ininya, dapat apa manfaatnya gitu ya, ilmunya tuh apa. Oke, yuk kita lanjutkan. Baik, terima kasih arahannya Bu Nur. Kita lanjut, ada pertanyaan untuk teman-teman yang presentasi. Yang pertama dari Mbak Nita,
Eh, izin bertanya, untuk pemanfaatan media berbasis kearifan lokal dari segi kesehatan bisa dicontohkan promosi kesehatannya seperti apa? Terima kasih. Silakan Bu Nur atau Mbak Wilma untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu April, terima kasih Mbak Nita untuk pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Jadi kalau contoh promosi kesehatan berbasis kearifan lokal, kalau dari sisi kesehatan, contohnya misalnya tadi juga dari Mbak Wilma sudah menyampaikan, misalkan melalui apa namanya tuh pertunjukan-pertunjukan, misalkan wayang tentang PHBS itu disampaikan. Nah kemudian contohnya mungkin kalau misalkan di Posyandu, misalkan bisa menggunakan dengan baju adat gitu di waktu hari buka posyandunya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa itu ada kearifan lokal yang disampaikan pada pelayanan kesehatan. Nah, kemudian mungkin misalkan contoh-contoh kalau misalkan di posyandu mungkin dengan menampilkan atau apa namanya membuat kayak PMT-nya mungkin dari makanan-makanan lokal atau misalkan tradisional seperti itu. Atau misalkan kalau dalam bentuk media itu seperti misalkan baliho, spanduk kayak gitu itu adalah masih berbasis kearifan lokal. Itu dari saya. Mungkin Mbak Wilma silakan mau menambahkan. Mbak Wilma, apa mau menambahkan? Mungkin cukup mungkin ya. Bagaimana Mbak Anita bisa direspon? Ya, cukup. Terima kasih. Tadi awal kan karena presentasi Ibu Nur karena belum ada contoh mengenai apa pemanfaatan media berbasis kearifan lokal bidang kesehatannya. Jadi saya belum paham mengenai bagaimana promosinya dari kearifan lokal tersebut. Gitu. Tapi sudah terjawab sih tadi dari presentasi yang Mbak Wilma juga untuk contohnya. Terima kasih. Eh, baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Laila. Pertanyaannya, bagaimana cara memonitoring dan evaluasi keefektifan media lokal dan elektronik? Apa bisa media tersebut dikombinasikan? Ini berarti untuk dua-dua materi ya. Silakan boleh dijawab dulu sama media media lokalnya, berarti kearifan lokal mungkin maksudnya ya. Mbak Laila boleh dikonfirmasi maksud pertanyaannya ya. Silakan. Iya dok, maksudnya tadi kearifan lokal. Boleh, berarti benar nih ya. Berarti silakan tim teman-teman yang di tema 7 boleh silakan menjawab dulu, lalu nanti boleh dilanjut ke Bu Puji ya. Silakan. Baik, saya akan coba menjawab. Mungkin untuk cara monitoring dan evaluasinya terkait dengan kearifan lokal mungkin bisa misalnya kalau itu kan dengan biasanya kearifan lokal itu dengan berbasis budaya atau tradisional. Misalnya contohnya kalau misalkan kita untuk memonitoring atau mengevaluasinya dulu kan kayak pertunjukan wayang, kemudian pertunjukan film-film layar tancap kayak gitu gitu kan. Dulu kan itu istilahnya merupakan salah satu budaya atau kearifan lokal. Mungkin kalau misalkan evaluasi atau dimonitoring, apakah itu untuk saat ini atau misalkan pada zaman saat ini yang sudah digitalisasi, apa itu masih cukup efektif gitu atau apakah itu masih bisa memberikan manfaat gitu. Nah, kemudian mungkin dengan evaluasinya kan itu sudah mungkin dianggapnya untuk zaman sekarang ini di era digitalisasi mungkin sudah ketinggalan zaman. Nah, mungkin dievaluasinya dengan cara mungkin sekarang dengan memodifikasi dengan misalkan
kayak ada TV kayak gitu. Nah, jadi menjawab pertanyaan selanjutnya juga, apa bisa media tersebut dikombinasikan? Maka jawabannya adalah bisa. Nah, contohnya mungkin dulu pertunjukan wayang itu disajikan secara langsung dengan ditonton langsung gitu. Tapi kalau misalkan kita dikombinasikan mungkin dengan cara misalkan kita nonton di TV mungkin seperti itu. Jadi monitoring dan evaluasinya mungkin dari minat masyarakat terhadap apa namanya masih bersedia atau tidak untuk menonton atau misalnya masih bisa mengikuti tentang budaya atau kearifan lokal tersebut. Misalnya contohnya ya mungkin tadi kalau dulu misalkan anak-anak itu misalkan bermain misalkan dengan permainan-permainan tradisional. Kalau sekarang kan sudah dengan HP seperti itu. Mungkin itu atau ada yang mau menambahkan silakan Bu Puji atau Mbak Wilma. Izin menambahkan dulu, kalau untuk monitoring evaluasi keefektifannya sih, kalau menurut eh, saya itu lebih ke dilihat perubahan perilakunya. Apakah sasaran yang kita edukasi itu ada perubahan perilaku. Lalu keefektifan apakah bisa kedua media tersebut dikombinasikan? Bisa. Misalnya penggunaan media elektronik atau media digital dengan kearifan lokal. Sekarang banyak akun-akun sosial media yang target followernya atau target sasarannya itu lebih sempit. Misalnya akun-akun dengan bahasa-bahasa lokal, akun-akun yang menggunakan kearifan daerah, misalnya akun Instagram untuk daerah tertentu yang kontennya misalnya dibuat dengan bahasa daerahnya, misalnya akun di daerah eh, Jawa misalnya yang banyak kontennya menggunakan bahasa Jawa atau di daerah Sumatera yang konten-kontennya menggunakan bahasa Sumatera dan membanyak eh, daerah lokalnya dengan konten yang ditampilkan pun itu lebih berbasis kearifan lokal masyarakatnya. Lalu kalau tadi Bu Nur mencontohkan misalnya pertunjukan-pertunjukan wayang misalnya atau pertunjukan-pertunjukan daerah untuk eh, menjadi media promosi, kalau dikomunikasikan dengan elektronik bisa kalau memungkinkan ada akses di daerah sana. Misalnya pertunjukan wayang yang disiarkan streaming lewat YouTube misalnya atau pertunjukan wayang di live streaming lewat TikTok misalnya itu kan sekarang juga sudah banyak dilakukan sehingga tidak harus orang datang untuk menonton tapi bisa nonton dari rumah gitu. Kalau menurut saya sih gitu Mbak Lela, mungkin Mbak Wilma atau Bunda mau menambahkan lagi. Ya, Mbak Wilma mau menambahkan? Udah cukup ya mungkin ya. Baik, bagaimana Mbak Laila bisa di feedback? Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Mungkin sudah ya. Boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Iya Vita. dok. Oh, cukup. Gimana Mbak Laila dengan Iya tadi jawabanmu? kan Ya, silakan. sebenarnya nanya mas. Iya masih agak ini sih dok masalah mungkin pretest post test gitu. Media elektronik lah gitu. Lela putus-putus suaranya. Iya, putus-putus suaranya. Ya kira mungkin bisa dilihat dari media. Ya, udah. Kalau dari Mbak Lela media suaranya hilang. media elektronik mungkin. Halo, halo, udah, Bu, Iya, silakan, dok. silakan. Silakan. Iya, iya. Jadi mungkin kalau misalkan media elektronik untuk evaluasinya gimana gitu efektif atau enggaknya, kayak tadi yang teman-teman bilang,
dari viewers kali ya, viewers atau berapa yang like kayak di YouTube berapa yang nonton gitu kan. Itu mungkin jadi salah satu monitoring evaluasi juga gitu. Terus kalau yang kearifan lokal ini saya masih bingung gimana cara kita tahunya gitu kan, ngeevaluasinya gitu. Belum belum terjawab sedikit sih, Bu. Masih kurang yakin gitu ya. Ayolah. Silakan diyakinkan lagi. Mungkin teman-teman teman-teman Mbak Dokter Nur sama Mbak Puji boleh bagaimana meyakinkan Mbak Laila nih? Mungkin jawabannya belum Mungkin mengena gitu teman-teman ya. lain. Iya, jadi jawabannya belum kena buat aku gitu. Sebenarnya kan kayak kearifan lokal ini bagus banget ya, Bu. Apalagi kita yang tugas di daerah kayaknya, oh iya nih bisa nih kita bikin media tentang yang bisa dimasukin kearifan lokal gitu kan. Tapi ya itu, Bu, gimana kita cara taunya gitu, cara monitoring evaluasinya biar ini mereka tuh kalau tadi kayak kata Bu Puji ngerubah perilaku, tapi kan sebelum kita ngerubah perilaku, seenggaknya tahu dulu deh merekanya gitu, gimana cara ngeevaluasinya gitu. Silakan. Mungkin lihat banyak yang like, mungkin banyak yang komen. Apakah itu jadi sarana untuk evaluasi juga atau seperti apa? Karena kalau yang saya lihat dari kearifan lokal, bener tadi Ibu Puji bilang banyak sekarang TikTok atau apa reel-reel gitu ya, yang dari Instagram yang dengan berbahasa bahasa yang apa namanya akhirnya ditiru ditiru gitu. Nah, mungkin eh, teman-teman yang di tema 7 dan 9 mungkin punya informasi lebih mengena. Mau komentar boleh, Bu April. Ya, silakan Bu Lucy. Eh, Kalau menurut saya sih, saya setuju sama mm, Mbak Bu Nur sama Bu Puji. Jadi kearifan lokal itu tidak hanya dari materinya saja, tapi dari cara penyampaian dan saat kita membawakan materi tersebut. Jadi misalnya, yang tadi contohnya kalau nggak salah di Posyandu ya, dengan menggunakan bahan pangan lokal. Mungkin kita nggak akan bisa melihat dengan post-test atau apa, tapi dari output besarnya. Jadi eh, misalnya dalam, seperti kita tahu PMT diberikan sekarang kalau nggak salah 3 bulan ya. Nah, dalam 3 bulan kita memberikan contoh-contoh pelatihan dari pengelolaan bahan pangan yang berbasis lokal, itu kita akan bisa melihat outputnya, bukan hanya outcome-nya, pola perilakunya sudah berubah, bagaimana cara mereka mengelola bahan pangan, seperti itu. Dan saat membawakannya otomatis biasanya kalau di daerah ya dengan bahasa daerah di tempat tersebut. Jadi secara secara keseluruhan, kemudian misalnya hmm, apa ya, sosialisasi dengan menggunakan bahasa bahasa daerah mengenai bagaimana orang hidup dengan diabetes atau hipertensi. Mungkin kita tidak akan melihat secara langsung hasilnya apa, tapi outputnya mungkin sewaktu sewaktu kita punya daerah misalnya di puskesmas, kita akan melihat bahwa pasien tersebut secara perlahan akan berubah menjadi lebih terkontrol. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Laila? Ya, makasih Sudah Ibu-ibu jawabannya. ya, baik. Kita bisa berlanjut ke pertanyaan Mbak Vita ya. Eh, Bagaimana media berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah? Silahkan. Hmm, izin menjawab, Ibu. Iya Mbak Wilma, silakan.
Pertanyaannya, media berbasis lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian daerah. Itu dengan memberikan unsur budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti bahasa daerah, kesenian tradisional, cerita rakyat, dan adat istiadat. Contohnya seperti peragaan wayang tadi, di situ eh, bisa disampaikan pesan-pesan edukatif seperti PHBS melalui media yang berakar pada budaya lokal. Nah, di situ peragaannya menyampaikan pesan kesehatan, sehingga pesan tersebut terasa lebih akrab dan mudah diterima dan menyentuh masyarakat. Selain itu, media kearifan lokal juga menampilkan dan menghidupkan kembali tradisi daerah dalam bentuk yang menarik. Misalnya melalui pertunjukan seni, eh, film pendek, atau poster yang bergaya etnik, sehingga masyarakat terdorong untuk mengenali dan menghargai budaya itu sendiri. Dan ketika budaya lokal dijadikan media penyampaian pesan kesehatan, itu timbul rasa bangga dan rasa memiliki yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan budaya tersebut. Mungkin ada yang mau menambahkan, Ibu? Baik, izin menambahkan, mungkin juga untuk meningkatkan kesadaran terhadap partisipasi masyarakat untuk pelestarian budaya daerah juga mungkin bisa dengan menggunakan bahasa dan simbol lokal, kemudian juga bisa dengan mengangkat nilai-nilai lokal dan menggunakan media lokal sehingga masyarakat bisa langsung berpartisipasi dan bisa langsung mengena ke tujuan dan sasaran terhadap pelestarian budaya daerah lokal tersebut. Mungkin. Ya, bagaimana Mbak Vita? Apa ada yang Baik, Bu, sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya, Bu Nur dan Mbak Irma. baik? Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan berikutnya ya. Tentang dari Bu Herningrum terkait apakah penggunaan media berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan penyuluhan. Boleh silakan dijawab lagi teman-teman tema 7 ya ini ya. Baik, Dok April izin menjawab eh, bahwa penggunaan media berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan penyuluhan. Jawabannya iya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena dengan memberikan penyuluhan misalkan dengan eh, meningkatkan minat masyarakat untuk memahami atau untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut, misalkan dengan menampilkan misalkan tokoh-tokoh agama, kemudian istilahnya dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat dan sehingga masyarakat bisa berpartisipasi langsung dengan meningkatkan atau menggunakan relevansi dari si budaya tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami dengan simbol lokal dengan penggunaan bahasa dan simbol lokal dapat lebih mudah dipahami materi dalam penyuluhan disampaikan tersebut. Apalagi dengan tradisi-tradisi atau budaya disampaikannya, sehingga masyarakat akan lebih memahami dan merasa bahwa mereka juga punya andil gitu dalam melaksanakan penyuluhan atau meningkatkan partisipasi mereka dalam menyampaikan media yang berbasis tentang kearifan lokal ini. Mau ditambahkan oleh Mbak Wilma? Silakan.
Belum ya? Boleh Bu Herningrum, apa bisa direspon? Iya, baik. Jadi benar ya penggunaan media berbasis kearifan lokal ini insya Allah bisa apa yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan seperti penyuluhan di posyandu dan seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada lagi teman-teman yang mau dipertanyakan? Eh, mau mau Silakan, tanya, mau silakan. tanya. Cuma karena ini biar bisa saya gunakan juga gitu. Jadi gini, eh, kadang-kadang kegiatan yang dilakukan di masyarakat itu bertentangan dengan kesehatan, tapi itu ternyata dilakukan secara terus-menerus. Kalau dibilang kearifan lokal ya enggak, karena memang enggak benar gitu. Seperti misalnya gini, ibu bersalin, habis bersalin nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, itu nggak pasti banyak ditemuin karena amis, nanti lukanya eh, tidak akan nutup. Itu banyak sekali, apalagi di Jawa gitu. Ini gimana cara kita membantah itu dan bisa diterima gitu. Mungkin itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang informasi digital. Begitu kita mengeluarkan informasi digital melalui platform media sosial, batasan apa sebenarnya yang bisa kita pakai bahwa konten yang kita keluarkan itu tidak memicu rasa keingintahuan yang ternyata malah mereka searching-searching jadi mendapatkan info yang salah. Batasannya itu seperti apa gitu. Karena kita tidak bisa, tidak punya apa ya, tidak mengawasi bagaimana mereka nanti akan apa yang kita sebarkan. Ini biasanya sih tentang mungkin kesehatan reproduksi atau apa gitu ya. Terus yang terakhir, eh, apa yang harus kita lakukan? Karena ternyata masyarakat itu lebih percaya dengan TikTok, Instagram, tapi justru yang hoax. Jadi saya pernah dapat kasus pasien yang harus mengalami eh, ada dua pasien. Ada pasien yang satu adalah pasien menjadi diabetes karena dia waktu sakit kuning percaya di Instagram dan Facebook bahwa sakit kuning harus minum gula banyak. Akhirnya pankreasnya hancur dan dia jadi diabetes. Yang kedua adalah pasien darah tinggi yang dapat juga di media sosial bahwa itu minum belimbing, makan belimbing. Nah, kemudian dia setiap hari mengejus belimbing dan ternyata ginjalnya rusak karena elektrolit yang terlalu tinggi. Tapi itu justru yang dipercaya oleh masyarakat kebanyakan. Itu tanggapan dari teman-teman seperti apa? Terima kasih. Silakan untuk ditanggapi teman-teman dari tema 7 dan 9 ya. Tanggapin rame-rame juga nggak apa-apa, Dok April. Iya. Sebentar, yang lagi presentasi dulu, habis itu baru nanggepin semuanya. Silakan ya teman-teman. Izin nanggap, mundur dulu boleh Bu, yang Ya udah nggak apa-apa, Bu. ya, izin nanggepin yang tadi tentang batasan konten ya Bu Lucy. Sebenarnya sih kalau tadi salah satu tantangan dan kelemahannya media elektronik yang digital ya. Karena kalau misalnya media elektronik yang lain kayak TV dan lain itu kan satu arah sifatnya kita nonton aja gitu dan itu memang lebih jelas regulasinya, lebih jelas batasannya dan ada filternya untuk sebelum tayang. Yang memang sekarang banyak menimbulkan misinformasi kan sebenarnya media elektronik digital dalam bentuk platform sosial media gitu di mana regulasinya sebenarnya ada UU ITE hanya memang kalau misalnya dilihat-lihat memang banyak pasal-pasal yang masih gantung gitu dan penegakannya juga agak susah karena ini penyebarannya sangat masif. Jadi mudah sekali untuk kita repost konten, mudah sekali untuk kita
cut video lalu di-upload ulang dalam bentuk tema yang lain. Apalagi sekarang ada AI di mana mudah sekali, mudah bikin konten-konten dengan AI dengan narasi-narasi menyesatkan dengan seolah-olah itu video yang nyata di mana dengan tadi tantangan di media elektronik yang kedua masih banyak kelemahan atau kurangnya kemampuan literasi digital masyarakat, hal-hal seperti ini jadi lebih mudah diterima dibandingkan informasi-informasi yang eh, betul. Karena biasanya cenderungnya manusia tuh lebih suka menerima informasi yang sebenarnya pengen mereka tahu gitu. Apa yang sesuai dengan harapannya mereka. Kalau ternyata informasinya nggak sesuai dengan yang mereka harapkan, akan lebih sulit diterima. Nah, kalau dari saya sih paling kalau untuk sebagai kita pembuat konten, batasan-batasannya yang jelas kalau kita bikin konten harus tahu informasi yang kita berikan memang valid yang pertama. Lalu kedua, tidak melanggar kebijakan yang ada di platform tersebut. Eh, Lalu dibatasi atau kita lindungi sedemikian rupa agar tidak mudah di crop dan tidak mudah dipakai oleh orang lain tanpa si izin kita, misalnya di watermark atau tidak bisa di screenshot gitu sehingga konten yang kita beri kita upload itu tidak eh, tidak mudah disalahgunakan oleh orang untuk diupload ulang dengan narasi yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan misinformasi. Lalu bisa juga kita bikin konten, misalnya kalau di Reels kan nggak bisa panjang-panjang tuh. Di Reels misalnya kita kasih konten-konten singkatnya. Nah nanti sebaiknya kita punya eh, kita punya media lain yang bisa menyampaikan lebih panjang dan disampaikan di Instagramnya. Mungkin kalau di kontennya Bu Nur mungkin ya di Instagram ada Reelsnya, tapi di atas ada link YouTube-nya untuk kalau kita menonton lebih panjang gitu. Jadi ketika orang lihat Reels kita, orang lihat upload kita di sosial media kita, kita bisa menggiring mereka untuk menyaksikan informasi lebih panjangnya lewat informasi kita juga, lewat kita juga, akun YouTube kita gitu. Jadi supaya orang tuh nggak kemana-mana nyarinya gitu. Kalau menurut saya sih itu bagus sih. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Karena memang kalau bicara tentang sosial media, bagaimana menghindari hoax dan lain-lain, eh, ini mendasar sekali. Memang betul dari kemampuan literasi digital masyarakatnya juga yang harus betul-betul dikuatkan supaya tidak mudah termakan misinformasi. Mangga, Bu Nur. Jadi izin off cam karena kayaknya sinyal yang kurang ini. Mungkin tadi kan tentang kayak misalkan ibu hamil atau misalkan dia habis melahirkan atau habis operasi bahwa makan ikan atau misalkan apa tadi yang disampaikan oleh Dok Lucy itu adalah bikin amis segala macam sehingga istilahnya ini tidak sesuai gitu. Tapi sebenarnya konteksnya bahwa kearifan lokal itu adalah pengetahuan, nilai, dan praktik yang dikembangkan dan diwariskan oleh masyarakat lokal dalam jangka waktu yang lama. Kearifan lokal ini dikaitkan dengan budaya, tradisi, dan lingkungan hidup masyarakat. Nah, cirinya itu adalah dikembangkan oleh masyarakat lokal, diwariskan secara turun-temurun terkait dengan budaya dan tradisi, serta berbasis pada pengalaman. Jadi mungkin tadi yang disampaikan itu bukan yang termasuk ke bagian kearifan lokal ya. Mungkin itu lebih ke arah mitos kali ya. Kalau misalkan kayak makan ikan gitu, bikin amis segala macam gitu, sehingga istilahnya mungkin ada sebagian masyarakat bahwa kalau misalkan habis melahirkan atau habis operasi atau habis apa tidak boleh makan ikan. Mungkin itu lebih ke arah mitos gitu, bukan masuk ke arifan lokal. Mungkin itu. eh, nah, kemudian juga kalau misalkan hal tersebut memang tidak bisa kita pungkiri karena memang itu adalah pendapat atau perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat yang memang perlu juga kita istilahnya
apa namanya dengarkan, mungkin terima. Kemudian kalau misalkan memang itu adalah hal yang salah atau tidak tepat, ya mungkin kewajiban kita juga mungkin sebagai tenaga kesehatan untuk bisa menggiringnya ke arah atau memberikan contoh-contoh atau gambaran-gambaran yang memang istilahnya yang benarnya itu seperti apa gitu. Mungkin dengan memberikan contoh manfaatnya atau misalkan dengan meluruskan tentang pandangan atau misalkan mitosnya yang mungkin tidak sesuai gitu. Karena memang perbedaan-perbedaan itu juga memang ada dan mitos-mitos itu juga ada dan diyakini oleh masyarakat. Nah, sehingga mungkin kita akan lebih untuk biar bisa diterima sehingga manfaat tentang kearifan lokal itu kita harus benar-benar menjelaskannya gitu sesuai dengan konteksnya bahwa kearifan lokal itu adalah eh, apa namanya itu tuh sebuah tradisi yang turun temurun dan yang diakui dan yang memiliki nilai-nilai budaya di masyarakat itu. Kemudian mungkin juga kita bisa memberikan contoh-contoh yang misalkan dari sisi kesehatannya bahwa mungkin seperti contohnya ikan, bahwa ikan itu adalah mengandung protein yang baik untuk misalkan perbaikan luka dan segala macam yang memang bisa benar-benar dengan bahasa yang mudah dan dipahami oleh si masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Eh, Kalau gitu, saya mungkin ya Bu, yang terakhir saya memberikan tanggapan terkait yang tadi. Memang benar banyak sekali eh, informasi yang akhirnya membuat bingung yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan untuk eh, jujur jujur juga saya kadang suka bingung yang mana yang promkes, yang mana yang cuma sekedar berita. Tapi kalau sekarang saja ini yang beredar terkait influenza A itu ada di mana-mana. Sebenarnya saya rasa jika tidak ada sumber jelas dari mana informasinya, harusnya itu tidak usah dipercaya karena rata-rata kalau yang saya lihat informasi-informasi yang apa sifatnya hanya sekedar tayang dan bikin heboh saja itu nggak pernah mencantumkan sumbernya. Dia tidak pernah tertera sumbernya dari mana dan itu biasanya yang saya gunakan untuk merespon kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terutama kader-kader yang saya harapkan menjadi apa pagar-pagar untuk menjadi batasan terkait informasi kesehatan. Dan kadang-kadang eh, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu eh, melempar isu hanya untuk menurutnya hanya sekedar supaya menjadi opini begitu ya. Tapi kenyataannya kadang ada yang memang merespon media audiovisual ini luar biasa karena menurut teori apa saya mungkin salah mungkin ya 70% ya Bu Nur ya kalau untuk audiovisual ya. Jadi memang memang paling efektif dibanding yang lain begitu ya. Nah, tapi dengan adanya apa namanya masalah-masalah saat ini yang sangat terbuka luas terkait informasi, akhirnya yang filternya sendiri adalah individu itu sendiri yang menjadi filternya. Tapi kalau misalnya kita nih dari sektor kesehatan, saya sih berharapnya mungkin Kementerian Kesehatan sudah mulai aware terkait eh, banyaknya informasi yang menjadi hoax, tapi malah dianggap dianggap merupakan informasi valid. Salah satunya Kemenkes pun kan menggunakan media audiovisual juga sekarang. Ada IG-nya yang dari Kemenkes itu. Tapi malah kanal itu sepertinya tidak populer ya. Yang populer ya cuma di pegawainya aja kayak kita gitu ya. Nah, tapi kalau yang lain-lain malah asal mungkin yang paling mudah itu kalau ada apa influencer-influencer.
Nah, itu kalau influencer sudah ngomong sepertinya kayak sudah luar biasa begitu ya. Nah, ini mungkin harusnya menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota itu kalau menurut saya karena satu-satunya jalan untuk menangkis yang seperti itu adalah ya kita-kita yang memang punya punya ilmu dan sementara tidak agak sulit ya lebih ke akan berkomen terkait dari mana sumbernya gitu. Apakah sumbernya bisa dipercaya? Kalau tidak jelas ya yang anggap aja hanya sekedar informasi lalu. Itu tanggapan saya. Mungkin kita sudahi presentasinya. Selanjutnya kita minta tanggapan dan arahan dari Bu Nur. Untuk presentasi ini kita tutup ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan minta arahan dan informasi dari Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Baik, sama-sama, Bu April. Dan em, tiga orang yang tadi sudah presentasi eh, dengan baik, kemudian sudah melanjutkan dengan diskusi yang cukup seru ya tadi ya. Nah, saya mau kasih satu contoh ya, satu kasus. Saya nggak ingat ya apakah sudah saya ceritakan. Kalau sudah ceritakan, tolong diingatkan ya supaya nggak saya lanjutkan. Ceritanya di Tabanan, Bali. Waktu itu saya menjadi fasilitator untuk pelatihan tenaga promosi kesehatan untuk sebenarnya pelatihannya teknis ya, advokasi. Tetapi pada saat yang sama untuk advokasi mereka harus menyediakan juga media gitu ya. Nah tentu kita mengingat sesi-sesi sebelumnya, kalau kita mau bikin media kan nggak sembarangan tuh, harus ada tahapannya gitu ya. Dari termasuk di dalamnya tadi yang krusial itu yang tadi dibahas, pesannya ya kan, kontennya itu apa gitu. Pesan intinya apa, kemudian ya proposisinya apa, kemudian evidence-nya apa, kemudian appeal-nya apa, call to action-nya gitu kan. Tiga unsur itu harus terpenuhi. Lalu dibuatlah medianya itu ada beberapa ya. Ada media bahan tayang, kemudian ada eh, apa standing banner sama poster atau booklet gitu saya lupa waktu itu. Jadi ada yang cetak, ada yang elektronik gitu ya. Ada beberapa beberapa media. Kemudian tentu disesuaikan ya isi-isi pesannya itu runtutannya gitu ya, luasannya ya, ruang lingkupnya dan sebagainya. Sasarannya adalah dibagi jadi dua kelompok. Ada untuk SKPD, kemudian ada yang non SKPD gitu. Jadi nanti akan dibagi dua grup. Nah, saya kalau nggak salah masuknya di grup yang SKPD itu. Nah, kemudian sesampai di eh, kota tersebut, di kota apa kabupaten nih? Lupa saya, kota kalau nggak salah. Itu sebenarnya karena hari Senin mereka lagi upacara, ada semua itu pejabat-pejabatnya gitu. Kemudian kami disilakan untuk memasuki ruangan duluan karena mereka belum selesai upacara. Info awal itu kepala daerahnya sendiri yang akan hadir, gitu kan, membersamai kita, kami gitu ya. Tetapi last minute ditunggu-tunggu nggak ada yang datang, gitu ya. Akhirnya datanglah kalau nggak salah sekda atau apa gitu ya. Pokoknya ada yang mewakili lah pada saat itu. Tetapi pejabat-pejabat intinya tuh yang pucuk-pucuk pimpinannya yang informasinya tadinya mau hadir ternyata nggak ada yang datang. Terus mulailah diskusi, presentasi gitu kan, pasang apa standing banner dan sebagainya sudah dipasang dan dibagikan media-medianya. Mulai diskusi, terus saya melihat kok diskusinya nggak kurang seru ya kalau menurut saya gitu. Jadi diskusinya ya so-so gitu, kayak 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 kita lah kalau mahasiswa presentasi aja lebih seru kalau menurut saya ya diskusinya gitu. Tapi mereka tuh ya gitu sepi gitu. Diskusi nggak ada yang respons, nggak ada yang apa, kayaknya nontonnya juga acuh tak acuh gitu. Nah, kemudian karena sepi, saya kan posisinya fasilitator ya, harusnya kan nggak boleh intervensi nih. Cuma karena sepi akhirnya saya bertanya lah gitu, memanfaatkan momen diskusinya itu, saya bertanya tentang eh, cukai dan pajak pokok karena itu kan wilayah destinasi wisata ya. Jadi, oh ya, sebelumnya saya belum cerita bahwa topik yang dibahas itu adalah BBLR, berat bayi lahir rendah yang angkanya memang tinggi di kota itu gitu.
Nah, kemudian akhirnya saya bertanya tadi ya tentang pajak dan cukai rokok. Kemudian mungkin kalau misalnya ada alkohol dan yang lainnya gitu ya yang terkait pemasukan dari eh, wisata, kemudian pendapatan asli daerahnya itu bisa disalurkan untuk meningkatkan program-program kesehatan gitu ya untuk mencegah BBLR dan sebagainya. Nah, baru tuh mulai diskusi, mulai itu dijawab, kemudian berkembanglah diskusinya gitu. Nah, kemudian tibalah selesai habis waktunya, terus penutupan ya. Pada saat penutupan itu, yang mewakili itu bilang gini, tolong ya nanti standing bannernya, media-medianya itu diangkut, dibawa balik, dikembali, jangan ditinggal di sini. Pesannya begitu. Padahal biasanya kita kalau, apalagi Kementerian Kesehatan ya pusat nih loh, orang pusat datang ke daerah gitu kan, biasanya kan apa-apa yang ditaruh tuh ya udah buat jadi kenang-kenangan di situ, minimal dipasang berapa lama lah gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian kenapa rupanya gitu kan kita kepo gitu kan. Akhirnya dia bilang eh, ada gambar di situ yang mereka tidak berkenan, kurang berkenan gitu ya. Jadi ilustrasi di media tersebut yang mereka tidak suka melihatnya. Mereka bilang bahwa nggak ada kejadian seperti itu. Jadi gambarnya itu balita ya, toddler lah, kira-kira 3 tahun atau 5 tahun ya, di bawah 5 tahun atau 3 tahun itu yang seperti busung lapar atau apa gitu ya. Jadi kelaparan parah gitu ya. Atau mungkin saya berpikir jangan-jangan itu gambar anak-anak yang HIV atau apa gitu ya. Jadi pokoknya menyedihkan lah gitu. Nah, mereka nggak suka itu. Jadi tolong ini semuanya dibersihkan. Ini tidak pernah ada di wilayah kami. Hmm. Ketika evaluasi saya bilang, kenapa coba? Salah kan jadinya? Padahal itu sudah direncanakan loh. Sekian kan kita pelatihannya itu kalau nggak salah sampai 5 hari ya, sampai cetak materinya itu. Dan itu biayanya kan mahal gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama coba lihat matching nggak? Kita mau ngomongin BBLR, tapi ilustrasinya anak batita atau balita. Nggak cocok. Yang kedua tadi itu mereka merasa nggak ada kasus seperti itu di kampungnya. Saya bilang ya iyalah nggak ada orang keburu mati. Ya kan kasusnya kalau yang sakit-sakit kayak gitu kan udah dari awal udah nggak sempat gitu terselamatkan gitu. Jadi nggak sampai sebesar itu gitu. Ya jadi nah ini mungkin perlu kehati-hatian kita ketika kita mendevelop merancang eh, rencana intervensi sampai ke media eh, edukasinya untuk promosi kesehatan. Satu itu pembelajaran buat kita. Yang kedua, jangan lupakan tadi ya tahapannya itu ternyata termasuk di dalamnya tadi tuh yang kearifan lokal. Kearifan lokal itu apa? Tadi sudah kita bahas panjang lebar. Dan kemudian itu menjadi sangat khas di setiap daerah. Kalau sekarang, selain kearifan lokal, itu pada saat yang sama terjadi multicultural. Ya, ibu-ibu perhatikan nggak kalau konten-konten orang itu sekarang bahasanya udah campur aduk. Ada orang Australia berbahasa Jawa gitu kan? Ada orang ada Londo apa itu ya? Terus ada orang Korea berbahasa Sunda lah, apalah gitu ya, bahasa Indonesia juga gitu. Jadi atau orang Indonesia, kita banyak juga nih orang Indonesia yang kemudian bisa multi language gitu ya, multi language, multi culture gitu ya. Jadi selain kita harus mempertahankan kearifan lokal kita, bahasa, budaya dan seterusnya, tetapi pada saat yang sama kita nggak boleh tertutup dari invasi gitu ya, invasi yang dari luar tadi gitu. Nah, maka di sini perlunya kita melihat ya, mensortir mana tuh budaya-budaya baik, pesan-pesan, mitos tadi termasuk di dalamnya yang berdasarkan fakta yang memang sesungguhnya dan sesuai dengan ilmu kesehatan, kemudian mana yang tidak. Nah, kalau dia tidak, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sampaikan pesannya, bagaimana cara menyampaikannya, delivernya, kemudian media apa yang bisa kita gunakan. Nah, tadi di chat room itu saya kasih link tentang Khitan Perempuan ya. Nah, itu kemarin tuh kami diskusi tentang Khitan Perempuan ini lagi dapat project lah ya, UNFPA ke Muhammadiyah itu untuk membahas topik ini yang ternyata di Indonesia tuh angka kejadiannya masih sekitar 50%.
penduduk Indonesia dilakukan hitan perempuan. Katanya gitu. Nah, saya nggak tahu nih, mungkin kalau kakak dan ibu semua di daerahnya itu masih ada, boleh kita berbagi ya. Nah, itu sangat lokal oriented karena budaya di setiap suku itu sangat berbeda. Kemudian persepsinya menjadi sangat berbeda. Padahal kalau kalau sunat sendiri ya Muhammadiyah sudah punya ini ya, sudah punya tidak ada fatwa khusus tetapi ada di dalam bagian dari salah satu fatwa gitu ya membahas tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak gitu ya. Nah, salah satunya hitan. Hitan itu kalau Muhammadiyah jelas hukumnya itu em, tidak dianjurkan. Kalau tidak dianjurkan berarti dia mendekati makruh. Jadi tidak dilakukan gitu, tidak boleh dilakukan. Nah, sementara MUI kemudian apalagi tuh yang memberikan fatwa dari lembaga-lembaga organisasi yang lain itu malah sebaliknya mereka bahasanya tuh melarang apa? Melarang untuk apa? Dilarang untuk melarang. Jadi tidak boleh melarang kalau orang mau. Jadi mereka terkesannya mubah bahkan mungkin mendekati sunnah gitu. Ya, jadi ini berlawanan nih, fatwa-fatwanya saling berlawanan. Nah, sementara di masyarakat, menurut informasi dari bidan-bidan yang dari apa IBI dan kemudian juga dari institusi pendidikan dan layanan kesehatan Muhammadiyah itu bilangnya ini bidan-bidan kalau nggak mau memberikan layanan sunat kepada perempuan, bayi perempuan itu lalu diusir dari eh, daerahnya, dari daerah tempat mengabdinya gitu. Nah, ini subject to discuss ya. Kasihan nih nanti jadinya bagaimana nih nasib tenaga kesehatan kita gitu ya. Nah, itu sangat perlu kehati-hatian ketika kita masuk untuk menyampaikan hal-hal yang masih dianggap sensitif tadi ya dan sangat kuat budayanya. Jadi sebenarnya sekarang udah bergeser. Ini agama sama budaya lempar-lemparan gitu ya. Jadi orang yang ketika ditanya kenapa melakukan ya karena tradisi sebenarnya. Terus kalau yang budaya bilang iya kan agama bilang begini gitu. Padahal kalau di agama kan dalilnya seperti ini. Oh iya itu karena tradisi aja balik lagi ke tradisi gitu. Karena orang tua atau mertua memerintahkan misalnya gitu. Oke, itu mungkin sedikit respons dari saya. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi, disilakan. Ibu dan kakak, ada yang mau cerita tentang hitan perempuan, tentang sunat perempuan di daerahnya? Ibu punten. Yes, mangga, benar. Yang tadi tuh Bu, yang pertanyaannya sih Mbak Laila yang tentang monitoring dan Oh evaluasi yang iya, kearifan lokal itu Bu, yang belum yes, jelas masih ganjel mohon ya. arahannya. Betul. Ya, jadi untuk monitoring dan evaluasi, teman-teman, pastikan kita sudah membuat desain untuk proses monitoring dan evaluasinya itu sejak tahap perencanaan tadi. Makanya saya kembali ke langkah awal ya. Jadi kan kalau kita mau bikin sesuatu ya program termasuk media gitu ya dan sebagainya itu harus analisis situasi dulu gitu kan. Kemudian tentukan prioritas masalah, lalu baru kita bikin tujuannya, tujuan umum dan khususnya, baru kita develop tuh yang lain-lain, pesannya, medianya dan sebagainya. Gitu. Nah, ketika membuat tujuan itu kan harus smart gitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar ya, saya percaya bagaimana membuat tujuan yang baik, yang spesifik, measurable gitu ya dan seterusnya. Jadi harus ada ukuran angka. Kalau tadi sebelumnya disebutkan juga tingkatannya apa? Mau mengubah pengetahuan kah? Biar tahu dulu atau sampai menyentuh hatinya supaya mau atau sampai ke eh, aspek psikomotor, praktis, dan sampai ke perubahan perilaku gitu. Nah, itu tentu akan menjadi berbeda media dan pesannya ketika kita membuat tujuannya itu berbeda. Ya, jadi pertama tingkatannya tadi di level domainnya ya. Domain apa? Kognitif, afektif, psikomotorik, sampai ke perilaku. Satu itu, kemudian luasannya, cakupannya berapa banyak, kemudian target sasarannya ini siapa, karakteristik apa eh, khalayak sasarannya siapa gitu ya. Jadi karakteristik plus jumlahnya tadi. Paling tidak itu kita harus tentukan di tujuan sehingga nanti ketika mau monitoring dan evaluasi bisa kita tentukan ini berhasil atau tidak gitu. Baru nanti setelah itu kita membuat
setelah rancangan media tadi, kita menentukan cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Mulai dari monitoring input, kemudian prosesnya sampai ke outputnya. Outputnya nanti mungkin bisa berlanjut sampai ke jangka panjang ya hingga ke dampak. Tadi harapannya sampai perubahan perilaku misalnya. Gitu. Jadi memang dari awal sudah harus kita tetapkan. Nah, mungkin selama ini kita kurang terbiasa melakukan itu. Karena kita tidak terbiasa, akhirnya bingung pada saat kita mau tadi tuh mau bikin laporan. Ini saya udah bikin kayak begini tuh hasilnya sebenarnya ngaruh nggak sih gitu kan? Sekarang kalau pakai sosial media itu ada tadi yang teman-teman sebutkan ya engagementnya ya ada berapa view, ada berapa hit, ada berapa like, komen itu kan bisa kita ukur, bisa kita hitung gitu. Tetapi untuk yang tradisional, nah itu dia masalahnya. Tadi kalau teman-teman bilang ya kalau yang langsung kita kita terapkan itu bisa pakai pre dan post test betul sekali. Jadi jangan lupa untuk mendesain itu semua ya apa rencana monitoring dan evaluasinya mulai dari proses input sampai ke output dan seterusnya sejak awal perencanaan. Begitu kira-kira ya. Jadi mulai sekarang yuk kita biasakan. Nanti kalau udah terbiasa kita jadi tahu, jadi ngerti sendiri. Ini karena kita nggak biasa aja nih. Nah, sekarang yang jago-jago promkes di institusinya masing-masing kita lakukan dengan benar langkahnya. Itu mungkin ya, Bun. Masih ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Sama. Kak Pipip, ada ganjelan? Enggak sih Bu, kebetulan tadi juga udah sempat baca-baca dan terkait monitoring ya persis sama persis yang tadi Bu Nur jelaskan. Jadi ya jadi makin yakin memang harus seperti itu caranya Bu. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Sama-sama belajar ya, kita saling mengingatkan aja. Oke, Bu April masih ada? Cukup dari saya, Bu. Oke, Alhamdulillah ya. Ganjelannya mudah-mudahan berkurang ya, tapi nggak apa-apa kok kalau masih ada yang ganjel-ganjel boleh disampaikan supaya kita apa tetap berkembang gitu ya. Jangan khawatir. Nah, tadi mungkin untuk sesi yang sekarang kita cukupkan ya. Nanti kalau ada penugasan, saya akan sampaikan penugasan ringan seperti biasa ya. Supaya kita akhiri ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.